Dana desa di Kabupaten Bone memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2025, Kabupaten Bone menerima alokasi dana sebesar 280,87 miliar untuk 328 desa. Jadi, yang menunjukkan besarnya komitmen pemerintah terhadap pembangunan desa, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti dominasi penggunaan anggaran dan belum optimalnya program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa perlu terus dievaluasi dan ditingkatkan agar penggunaan lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Faktor yang terlibat dalam program dana desa berasal dari berbagai tingkatan. Di tingkat pusat, terdapat Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Di tingkat daerah, pemerintah Kabupaten Bone berperan melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pengelolaan dana desa. Di tingkat desa, kepala desa menjadi aktor utama yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana desa. Kepala desa dibantu oleh perangkat desa, Badan Permusyawarah Desa atau BPD, serta pendamping desa. Pada tahun 2025, Kabupaten Bone menerima dana desa sekitar 280,87 miliar yang dialokasikan untuk 328 desa. Dana ini seharusnya digunakan untuk berbagai kebutuhan. Namun, hasil penelitian di Desa Boli, Kecamatan Porre, menunjukkan bahwa penggunaan dana desa masih lebih banyak difokuskan pada pembangunan jalan. Dan kelompok kami memilih Kabupaten Bone adalah karena kabupaten ini memiliki jumlah desa yang banyak menerima alokasi dana desa yang besar. Sejauh mana dana tersebut mampu mendukung pembangunan yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana implementasi di kebijakan dana desa di Kabupaten Bone? Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dana desa di Kabupaten Bone dan mana efektivitas pelaksanaan kebijakan dana desa dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bone. Kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan masyarakat dan mencapai tujuan tertentu. Satu contohnya adalah program dana desa yang diberikan kepada setiap desa untuk mendukung pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan juga memberdayakan masyarakat. Karena itu, dana desa tidak hanya dipandang sebagai bantuan keuangan, tetapi juga kebijakan publik yang memiliki tujuan, aturan, pelaksana, dan sasaran yang jelas. Implementasi kebijakan adalah proses yang menjalankan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah yang benar-benar sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi, kebijakan yang bagus tidak akan berhasil kalau pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik. Nah, dalam penelitian ini, saya menggunakan teori dari George Edward, karena kebijakan yang digunakan itu memberikan 4 faktor menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Teori Edward sangat relevan untuk menganalisis implementasi dana desa di Kabupaten Bone karena membantu melihat apakah komunikasi sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik. Edward Dietrich itu menjelaskan bahwa ada 4 faktor utama yang memengaruhi berhasilnya suatu kebijakan. Faktor komunikasi. Faktor ini itu berkaitan dengan penyampaian informasi dan pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa. Faktor sumber daya. Faktor ini itu menilai bagaimana kemampuan aparatur desa dan dukungan yang tersedia dalam mengelola dana desa. Faktor disposisi. Faktor ini itu melihat bagaimana kita melihat komitmen, kejujuran, dan tanggung jawab aparat desa sebagai pelaksana kebijakan. Faktor struktur birokrasi. Faktor ini itu menekankan pentingnya pembagian tugas dan koordinasi antar semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Nah, dalam kasus Kabupaten Bone itu berhasilnya suatu kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya anggaran yang diberikan, tapi juga dipengaruhi oleh bagaimana aparatur desa ini dapat mengalokasikan dana ini dengan baik. Di Kabupaten Bone itu pengalokasian dana desanya masih terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakatnya masih kurang atau belum menjadi prioritas. Dana desa merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Di Kabupaten Bone sendiri, pelaksanaannya dimulai melalui musyawarah desa untuk menentukan prioritas pembangunan, dan dana disalurkan secara bertahap dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur serta program pemberdayaan masyarakat. Secara umum, realisasi dana desa telah meningkatkan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat. Masih terdapat tantangan seperti kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana dan perlunya pengawasan agar terhindar dari penyalahgunaan anggaran.
Ada 5 aktor utamanya, yaitu kepala desa sebagai aktor sentral, namun kapasitasnya masih terbatas dan pengolahan cenderung one man show. Kemudian ada BPD yang fungsi pengawasannya masih belum optimal. Kemudian ada masyarakat yang partisipasinya masih rendah. Ada juga pemerintah kabupaten dan kecamatan yang pengawasannya masih cukup lemah, serta pendamping desa yang jumlahnya tidak sebanding dengan 328 desa di Kabupaten Bone. Ada 6 hambatan. Yang pertama itu kapasitas SDM aparatur desa rendah sehingga sulit mengelola keuangan. Kedua, ada partisipasi masyarakat rendah karena faktor pendidikan dan usia. Transparansi dan akuntabilitas lemah sehingga berpotensi korupsi. Keempat, dana didominasi untuk pembangunan fisik sementara pemberdayaan masyarakat mendapat porsi yang cukup kecil. Kelima, risiko korupsi tinggi karena pengawasan yang lemah. 6, koordinasi antara kabupaten, kecamatan, dan desa belum optimal. Sebagai pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan desa, jalan tani, saluran irigasi, drainase, dan fasilitas masyarakat lainnya mampu meningkatkan aksesibilitas masyarakat serta mendorong aktivitas ekonomi, khususnya di sektor pertanian. Pengelolaan dana desa juga mendorong pemerintah untuk menerapkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif melalui musyawarah desa, baik dari perencanaan sampai pelaksanaan program. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dana desa di Kabupaten Bone telah memberikan manfaat bagi pembangunan desa, terutama melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan tata kelola pemerintahan desa. Namun, hasil analisis juga menunjukkan bahwa masih ada beberapa hambatan seperti kapasitas aparatur desa, partisipasi masyarakat, serta pengawasan belum optimal. Karena itu, pemerintah desa perlu memperkuat transparansi, meningkatkan kapasitas aparatur, dan menyeimbangkan penggunaan dana antara pembangunan fisik dan juga program pemberdayaan masyarakat, agar tujuan dana desa benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.